Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kapal, Nindan Wansa di sini. Selamat datang di podcast SLB Negeri Kapten Halim Purwakarta. Bintang tamu kita hari ini adalah Mama Tiara. Halo Mama Tiara. Halo. Ya, silakan Mama Tiara sebelum lanjut ke obrolan-obrolan selanjutnya, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Ibu Ella. Saya orang tua siswa dari anak yang bernama Tiara Abriana Fajria yang sekarang bersekolah di SLBN Kapten Halim Simpang Purwakarta kelas 11 SMA LB. Iya, terima kasih Mama Tiara. Tiara di sini adalah seorang siswa dari SLB Negeri Kapten Halim Purwakarta yang di mana Tiara ini sudah memiliki beberapa prestasi ya. Yang pertama mungkin yang kemarin yang saya ingat sendiri ada dari prestasi renang mengikuti Olimpiade renang di Jerman. Nah, Mama Tiara nih, boleh nggak sih ngobrol dulu sedikit ya? Apa saja sih prestasi Tiara yang didapat pada tahun ini dan yang paling berkesan untuk Tiara? Prestasi terakhir di tahun ini, kemarin ada Olimpiade di Jerman, SWOG, tingkat dunia, Bu ya. Ya, yang paling berkesan ya di Jerman itu karena dari cerita Tiara katanya banyak orang-orang asing, Ya, orang-orang aneh yang tidak biasa di lingkungannya. ya mungkin Eh, bule kali ya Iya, mungkin ya. bule-bule, bule-bule Iya, bagus ya. dengan bahasa yang kurang dimengerti katanya. Oh iya, jadi Mm-mm. mungkin Aneh, aneh gitu ya aneh. mungkin. Tapi itu sangat berkesan bagi Iya, Tiara iya, mungkin ya. iya. Ya, selanjutnya siapa nih yang pertama mengetahui bakat atau minat Tiara di berbagai bidang, terutama bidang olahraga ini Mm-mm. sendiri gitu, Mama Tiara. Dari awal saya nggak tahu Bu ya, nggak tahu Tiara bakatnya apa, tapi di setiap ada kesempatan di sekolah, kalau misalkan ada kesempatan Tiara, ayo ikut ini, saya selalu Bu, selalu iya ayo ikut gitu. Ya. Pokoknya selama ada kesempatan di sekolah untuk apapun, saya selalu ikutin gitu. Ya ketemunya bakat Tiara di renang itu semenjak saya gabung di Yasbib, Yasbib Ya. Purwakarta, ya. Oh, Nah di situ mulai ada pembinaan-pembinaan nyampe ke Jerman, iya. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lalu nih, selanjutnya kapan awal pembinaan yang dilakukan dan kapan Mamah Tiara sendiri menyadari bahwa Tiara itu perlu atau butuh lah gitu ya untuk Iya, mengikuti pembinaan tersebut gitu. iya. Pertama saya Tiara terjunkan di renang itu kelas 4 SD Bu ya. Di kelas 4 SD, kemudian saya alhamdulillah ada dukungan dari beberapa orang, juga kebetulan Tiara kan di Yasbib juga Iya. berperan penuh di situ. Makanya kan dari pelatih juga katanya, ayo Tiara, Tiara, Tiara pasti bisa. Makanya di situ saya diutamakan mulai pembinaan di situ. Selanjutnya nih, di mana tempat perlombaan yang paling berkesan bagi Tiara dan Mama? Kalau di Jerman mungkin berkesan untuk Tiara karena saya tidak mengikuti. Karena tidak ikut ya. Iya, karena tidak ikut. Tapi kalau pas Tiara mengikuti kejuaraan Porda di Ya. Bekasi, saya alhamdulillah bisa menyaksikan Tiara bertanding. Ya. Ya berkesannya di situ Bu. Dari ya kita tuh merasa bangga gitu ya dengan kekurangan Tiara. Tiara ternyata bisa menghasilkan 3 medali alhamdulillah kemarin ya. Ya. Apa Ya, aja itu? perunggu. Perunggu. Iya, perunggu di 3 gaya, Di 3 tiga gaya. Iya. gaya renang. Untuk kedalaman si Tiara Olimpiade ini berapa meter sih, Mas? 3 meter. 3 meter. 3 Itu meter. semuanya harus 3 meter. Iya, 3 meter. Oh, 3 tapi meter. untuk gaya itu bebas. Jadi kayak tadi ada gaya Iya, kupu-kupu, terus gaya apa lagi tadi? gaya punggung. Gaya punggung, Iya, yang satunya lagi segaya gaya dada. dada. Mm-mm, dada. Ya.
Lalu selanjutnya, tolong dong ceritakan bagaimana Tiara bisa bersekolah di SLB Negeri Kapten Halim Purwakarta. Awal mula. Dari awalnya Mm-mm. Tiara bersekolah di SD dulu Bu, SD Oh, di SD. umum selama 2 tahun dari kelas 1 sampai kelas 2. Ya. Cuma dari dilihat mulai dari perkembangannya itu kok nggak ada perubahan. Tiara itu banyak, pokoknya intinya nggak semangat Bu Ya. waktu sekolah di situ. Banyak mengeluh, Mm-mm. sering mengasingkan diri sendiri, Ya. mungkin dia Merasa minder gitu iya kali ya. minder, emang bukan tempatnya. Ya. Kemudian ada yang menyarankan saya, ya gurunya sendiri, saya dipanggil, katanya bahwa Tiara itu mungkin punya kekurangan. Mm-mm. Ya awalnya saya nggak nerima Bu, anak saya dikatain punya Iya. kekurangan. Cuma ya mau gimana lagi, ya Iya. saya terima aja. Mm-mm. Kemudian saya dianjurkan untuk bersekolah di SLB. Kemudian Mm. saya coba-coba daftar ke SLB Kapten Halim, alhamdulillah Oh. diterima. Dulu awal mula berarti Tiara masuk di kelas 2 SD. Kelas 2, kelas Kelas 2. 2. Lalu selanjutnya di mana sih Mama bisa mencari informasi mengenai SLB Negeri Kapten Halim ini? Dari mana gitu dapat informasi Dari SLB ini? atas saran dari guru SD-nya Tiara yang di SD umum. Oh, berarti si ibu guru atau bapak gurunya itu sendiri mungkin sudah tahu ya Iya, dengan SLB iya, Negeri iya. Kapten Halim ini. Menyarankan untuk disekolahkan di SLB-nya, dan alhamdulillah Bu, semenjak disekolahkan di SLB mungkin ini dunianya, jadi Tiara bisa beradaptasi, Iya, bisa ya mungkin merasa bahwa ini tempat saya gitu. iya. Makanya semenjak sekolah di SLB semangatnya tuh kelihatan, Hmm, semangat untuk sekolahnya tuh kelihatan. iya. Mm-mm. Lalu kembali untuk ke di awal disarankan sekolah di SLB itu sama gurunya tersebut, Mama diantar ke sini atau Mama datang sendiri? Sendiri, Oh, sendiri. sendiri, iya Oh, sendiri. iya. Terus selanjutnya selain melakukan kegiatan di luar sekolah nih, tentu Tiara juga kan belajar dan ini menurut Mama apa kegiatan yang sangat disukai oleh Tiara selama sekolah di SLB Negeri Kapten Halim itu sendiri? Tiara itu alhamdulillah ya Bu, dia itu orangnya selalu ingin mencoba sesuatu yang orang lain bisa. Dia selalu punya pikiran, orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Ya. Alhamdulillah semua kegiatan yang diadakan di sekolah, Tiara suka. Hmm. Heeh, suka. Lalu selanjutnya menurut Mama nih, mengapa orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus tidak perlu khawatir jika anaknya sekolah di sekolah luar biasa? Ya kalau menurut saya Bu, buat apa sih merasa khawatir ya Bu? Kan semua anak itu ada rezekinya dari Allah. Dan saya juga sebagai orang tua yang memiliki anak ABK, ya merasa bersyukurlah, dinikmati aja, dijalani aja. Buktinya anak saya juga bisa berprestasi. Intinya yang merasa mempunyai anak ABK itu tidak perlu berkecil hati. Ya. Semangat aja Bu, dijalani, karena ini udah takdir kita ya. Allah udah memberikan kepercayaan sama kita, ya kita jalanin aja. Selanjutnya nih, kapan Tiara pertama terlihat memiliki bakat, terutama di dalam bakat olahraga ini? Kapan Dari kelihatannya? kelas 4 SD sih Bu. Dari kelas Dari 4 kelas SD, 4 SD. iya. Heeh. Awal mulanya gimana itu? Awal mulanya kelihatannya dia itu lebih senang ke olahraga, eh apa sih, terutama di renang ya Bu ya. Dia tuh suka dengan air Bu, Oh, suka dengan jadi anak air, air ya, anak pengendali air, air. iya. Lalu Maklum selanjutnya, Jatiluhur Bu. oh dari Jatiluhur. Iya, Oh iya, tuh ya pantas Jatiluhur sampai kan dari dunia Jatiluhur mah. air. Iya, jadi udah dari Eh, kecil teh sudah dengan iya, air ya. heeh. Iya. Lalu ya selanjutnya bagaimana nih tanggapan Mama mengenai kegiatan yang ada di SLB Negeri Kapten Halim? Dan apakah Mama bisa memberikan kritik, saran atau masukan untuk Mm-mm. SLB kita ini? Semua yang kegiatan di SL Kapten itu semuanya ya bagus ya Bu ya, mendidik gitu, apa sih, memberikan peluang terutama sama yang punya anak berbakat berpotensi. Cuma ya itu Bu, kritikannya dari segi apa sih, eh peralatan, Peralatan. Lalu, seperti
kolam renang. Oh, kolam renang boleh dicatat ya nanti Iya. yang nonton. Lalu Ya, apalagi selain ya siapa tahu peralatan? Bu, selain Tiara ada tiara-tiara yang lain. Iya, betul juga. Iya. Mm-mm. Jadi kurang menunjang lah Bu itunya. Oh, ini sarpras. Heeh, Oh, ini untuk sarana-sarana. sarpras ya, Iya. Heeh. kurang menunjang. Iya. Iya, betul ya. Lalu selanjutnya, apakah ada kegiatan lain untuk Tiara di luar sekolah? Ya paling itu latihan renang. Latihan renang Iya. aja, nggak ada yang lain? Nggak ada. Nggak ada. Heeh. Iya. Difokuskan di renang aja. Difokuskan Iya. di renang aja. Selanjutnya nih, siapa yang melatih atau membina Tiara selama ini ya, baik di bidang olahraga, seni, lalu kemandirian dan vokasional siapa? Ya kalau di Bidang olahraga, bidang olahraga ya udah pasti ya coachnya Tiara. iya, Pak Aep. Pak Aep. Oh, Iya. terima kasih Pak Aep ya. Jadi Iya. Pak Aep adalah salah satu guru. Guru ya dulu di sini Bu, Oh, dulu di di sini. SLBN Oh, Kapten mungkin saya belum ada Halim. ya. Iya. Belum lahir kayaknya saya Iya ya. belum lahir. Sekarang Pak Aep di sekolah menjadi guru di SMK Pleret. Kapan waktu pembinaan yang dilakukan kepada Tiara, yang diikuti oleh Tiara gitu? Untuk olahraga renang sendiri, kapan sih pembinaannya? Waktu pembinaannya atau waktu latihannya gitu? Oh, latihannya setiap hari Bu. Hampir setiap hari? Setiap hari, Hmm, setiap pulang sekolah. setiap pulang sekolah? Setiap pulang sekolah. Jadi misalkan kita belajar sampai jam 11, Iya. terus dibiasakan sholat berjamaah dulu di sini, Iya. duhur langsung itu berangkat Jam 3 mulai latihan. jam 3 mulai latihan. Berarti mama pulang dulu. Pulang dulu, istirahat dulu Oh, sebentar pulang di dulu. rumah. Iya, kecuali hari Sabtu Minggu itu fisik. Hari Sabtu Minggu Iya, fisik. fisik, iya. Fisik tuh enggak renang gitu maksudnya? Enggak, heeh. Oh, Fisik aja lari. fisik lari. Lari. Tapi masih dengan coach yang Iya, sama? masih dengan coach yang sama. Oh. Di mana paling banyak Tiara mengikuti latihan atau pembinaan tersebut? Maksudnya kayak misalkan di kolam renang Armed gitu Di ya, kolam renang ini, Gor Oh, Purnawarman. di Gor Purnawarman. Purnawarman. Itu paling sering di situ. Paling sering di situ. Nah, untuk di tempat latihan itu sendiri apa semua orang boleh masuk atau hanya orang-orang tertentu seperti atlet, mungkin anak-anak yang ikut juga ya atlet gitu, atau orang tua atau pelatihnya, atau bisa umum juga bisa lihat? Ya itu mah untuk klub, Bu. Klub renang. Klub kan Oh, ada beberapa banyak klub di Purwakarta ya. itu. Cuma yang klub yang ada disabilitasnya itu cuma klub Marlin. Oh, klub Iya, Marlin nama. coachnya Pak Aep. Untuk klub Marlin sendiri, apakah siswa-siswanya dari SLB Negeri Kapten Halim saja atau ada dari SLB lain? Enggak, dari umum. Dari umum Iya, juga, maksudnya dari sekolah umum gitu? sekolah umum ya. Oh, bukan Iya, hanya SLB aja? bukan. Oh, Jadi SLB ini anak-anak ABK ini kalau latihan disatuin sama anak-anak umum. sama anak-anak umum. Sama anak-anak umum. Berarti itu ada biaya tersendiri mungkin ya untuk Iya, ikut iya. klub Marlin itu? Iya. Bisa jadi kayak promosi ya, nggak apa-apa. Mm-mm. Bisa dimulai dari usia berapa untuk ikut klub Marlin sendiri? Ya dari TK juga ada Bu. Dari TK TK ada? iya Oh, berarti ada. anak saya bisa ya Iya ikutan. bisa. Lalu selanjutnya ya, mengapa Tiara harus mengikuti pembinaan atau latihan yang Ya untuk diharuskan itu gitu, untuk apa? memaksimalkan aja Bu, memaksimalkan. Apalagi sekarang mau ada event ya, dua event besar. Ya harus rajin latihan. Harus rajin Iya, latihan. harus latihan. 2 event yang akan datang, Iya. event apa aja itu? Nanti Porda Soina akhir tahun ini Desember Iya, sama di Tasik. di Tasik. Wah, itu di kampung saya. Iya, di Tasik sama tahun 2006 nanti Porda di Bogor. 2026 Iya, mungkin ya, 2026 Porda di Bogor. Bogor. Iya. Ya, selanjutnya bagaimana nih cara Mama Tiara sebagai orang tua untuk memberikan motivasi atau dukungan kepada Tiara di saat Tiara mengalami atau merasakan rasa malas, rasa capek saat latihan itu kan pasti ada Iya, ya. Gimana cara Mama untuk menghadapi situasi Tiara seperti itu gitu? Kalau saya kuncinya jangan memperlihatkan kalau saya ini capek gitu Bu. Ya. Soalnya Tiara itu patokannya ke saya, kalau saya sudah merasa capek, kelihatan capek, Tiara pasti ngikut-ngikutin. Iya. Jadi saya sekuat apapun saya harus kelihatan kuat. Motivasinya Jadi itu aja. secapek apapun Mama harus kelihatan kuat di mata Tiara. Iya. Soalnya kalau saya kelihatan capek, Tiara Jadi Tiara jadi ikut ikut-ikutan. malas ya. Iya. Ada Mama juga capek. Iya. Gitu ya. Makanya Tiara semangat ya, semangat gitu aja. Iya.
selama Tiara latihan Mama terus yang antar. Iya, saya terus. Apalagi kemarin pas mau ke Jerman, full kan 1 bulan nyampe malam, Bu. Nyampe rumah jam 11 malam. Sampai rumah jam 11 malam. Karena kan latihannya Sore. malam jam 7. Latihan itu malam Jam di 7 malam. Purnawarman. Di ini, Hotel Niagara. Niagara. Di Niagara. Itu sampai malam. Soalnya cuma kolam itu yang buka pas bulan puasa. Oh gitu. Di situ. Nyampe rumah jam 11 malam. Sampai jam 11 malam. Itu sebelum persiapan untuk ke Jerman. Iya. Jadi Mama Tiara setiap hari antar Tiara. Setiap hari pulang Karena sekolah. ayah ada Di Bandung. ada bekerja ya di Bandung. Jadi mungkin hanya berapa minggu sekali Iya, mungkin ya. kita bagi-bagi tugas aja, Bu. Iya. Apa saja sih yang perlu disiapkan oleh Mama sendiri ya atau orang tua gitu ya agar anaknya mau belajar terutama memiliki kegiatan di luar sekolah. Kita persiapkan mental aja, Bu. Mental mamanya sendiri? Iya. Iya. Lalu selain mental? Ya, bekal. dana juga bekal, Bu. Ya? Dana juga. Iya, betul sih. Mental dan bekal sih itu yang penting ya, yang utama. Iya, benar. Lalu nih, menurut Mama, siapa yang perlu terlibat nih dalam menggali potensi anak? Ya semuanya, Bu. Semuanya perlu. Semuanya terutama jadi orang tua. Jadi bukan tugas Mama aja ya? Iya. Jadi semuanya. harus ayah juga harus? Iya, semuanya. Harus semuanya. Jadi, ya apalagi kan Tiara itu anak ABK. Iya. Jadi dukungan harus dari mana-mana. Iya. Iya. Minimal keluarga kecil iya, ya. Iya. Apalagi keluarga misalkan keluarga dari ayah, Iya. keluarga dari Mama juga kan ya. Nah, lalu selanjutnya nih, menurut Mama, kapan waktu terbaik untuk menggali potensi anak? Ya di seusia dini lebih bagus, Bu. Dari usia dini? Iya, dari usia dini lebih bagus. Soalnya banyak contoh dari anak-anak umum juga dari TK. Iya. Jadi terbiasa nyampe sininya. Betul. Lebih baik dari usia muda. Jadi lebih cepat lebih baik. Iya, lebih cepat lebih baik. Nah, yang terakhir nih Mama Tiara, bagaimana cara Mama mengajak atau memotivasi orang tua yang lain ya untuk bisa melakukan dukungan kepada anak agar bisa berprestasi atau mandiri? Iya. Ya untuk mama-mama semua ya yang mempunyai anak ABK, jangan putus asa, jangan berkecil hati, tetap semangat karena kita adalah harapan anak. Kalau bukan kita sebagai orang tua, mau siapa lagi? Disyukuri aja. Karena segala apapun yang digariskan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Pasti ada jalannya. Iya, ada jalan keluarnya. Kembali lagi asal niat dan kemauan kita mungkin ya. Iya. Karena di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Terima kasih Mama Sama-sama. Tiara sudah berkenan hadir di podcast pertama kita, podcast edisi Bisik Bincang Asik. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menyebutkan kata bisa dalam segala hal ya. Kapten Halim bisa, berkarakter, inovatif, santun, dan juara. Saya Ninda Nuansa Sopandi, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.